Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Sepekan hilang diculik, seorang balita berusia 4 tahun akhirnya kembali ke pelukan keluarga dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di kawasan Suku Anak Dalam di Jambi. Tangis haru dan rasa syukur dirasakan orang tua balita yang berhasil diselamatkan dari penculikan. Sang putri akhirnya kembali ke pelukan dalam kondisi selamat setelah sepekan Jambi setelah hilang selama sepekan. Hasil pemeriksaan kesehatan, tak ada tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, baru kita terima anaknya, ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Korban dilaporkan hilang pada 2 November saat menemani sang ayah berolahraga di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, korban dibawa secara tergesa-gesa oleh seorang perempuan tak dikenal. Saat ini, para pelaku penculikan telah ditangkap dan tengah diperiksa di Polrestabes Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Waspada saudara, pencurian motor dengan senjata api makin mengerikan, makin kejam, tak segan mengancam keselamatan korban. Yang terbaru, seorang hansip kawasan Cakung, Jakarta Timur tewas ditembak maling motor. Pelaku berhasil ditangkap saat kabur ke Lampung. Polisi berhasil menangkap pelaku penembakan terhadap seorang hansip di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Bakauheni saat hendak kabur ke Lampung. Penangkapan pelaku penembakan berlangsung dramatis di atas kapal Raputra Jaya yang baru bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku tak bisa berkutik saat mobil yang ditumpanginya dikepung polisi. Polisi masih memburu pelaku lainnya serta mencari barang bukti senjata api yang digunakan dalam penembakan tersebut. Membekuk inisial R, pelaku utama, pada saat hendak melarikan diri ke wilayah Lampung, jadi diamankan di Bakauheni. Dari keterangan saudara R, ini akan penyidik saat sekarang masih mencoba untuk melakukan penangkapan kepada pelaku kedua, termasuk untuk menggali informasi senjata api ini berasal dari mana. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Atim disemayamkan dan disolatkan di masjid yang tak jauh dari kediaman almarhum. Selanjutnya jenazah dimakamkan di TPU Buni, Tipar, Cakung. Aksi berani hansip Atim mendapat perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang melayat ke rumah duka pada Minggu siang. Mensos berjanji akan memberikan santunan, bantuan rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi keluarga korban. Besok tanggal 10 November, dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada rehabilitasi, mungkin beliau juga masih ada traumanya, ya. Nanti kita teruskan dengan pemberdayaan. Jadi kita dampingi sampai betul-betul pulih dan bisa bekerja sebagaimana sebelumnya. Sementara 2 petugas keamanan yang bertugas bersama korban mengaku masih trauma atas peristiwa yang merenggut nyawa rekannya. Menurut rekan korban yang selamat, saat berduel dengan pelaku, usai terdengar tembakan, ia segera menghindar dan meminta pertolongan warga. Saya duel sama yang satu, si korban duel sama yang satu. Nah setelah itu, pas dengar suara letusan, itu saya refleks. Saya langsung melompat, kabur. Terus saya teriak minta tolong ke warga. Warga itu pada datang dah. Pada rame dah itu. Nah itu saya langsung
menuju ke rumah RT 8 laporan. Setelah itu saya cari dia. Setelah dia ada, baru saya cari bantuan sama warga-warga setempat. Akhirnya almarhum udah nggak ketolong lagi. Ya udah akhirnya sampai di situ ya udah. Dia meninggal di tempat aja. Sebelumnya, seorang hansip tewas ditembak saat mencoba gagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Korban sempat berduel dengan pelaku. Kemudian pelaku menembak korban dan melarikan diri. Korban tewas di lokasi akibat luka tembak. Polisi masih mengejar satu pelaku lain, termasuk barang bukti senjata yang digunakan untuk menembak korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.